lagi dengan saya Dr. Gigi Nasrul. Di video kali ini kita bakal bahas salah satu alat yang pasti sering banget dipakai di klinik, yaitu endomotor. Kali ini ada endomotor dari Better Way, yaitu namanya M3, suppliernya dari Klik Dental. Nah, buat kalian yang masih bingung atau baru pertama kali dengerin soal endomotor, M3 ini tetap stay tune ya, karena kita bakal unboxing dan nge-review bareng. Nah, ini dari kotaknya lumayan tebal ya. Jadi sepertinya akan aman kalau mamanya dikirim sampai kemanapun. Ada tulisannya Better Way. Terus kemudian ini endomotor, ini juga fiturnya ya. Terus ini ada keterangan produknya. Jadi ini endomotor M3 ya, ukurannya, terus power supply-nya, chargernya berapa. Kemudian dia bisa resiprokal ya, dengan sudutnya bisa diatur 10 sampai 270. Bisa diatur lumayan. Torque ringnya 0,6 sampai 4 Newton cm. Kemudian ada speednya. Jadi gini dok, jadi kalau kita yang baru pertama kali pakai endomotor nih, jadi kalau seumpamanya kita pakai endomotor, settingan itu biasanya ada tiga kriteria yang harus kita setting. Yang pertama adalah arahnya, putarannya, mau forward atau reverse atau reciprocal. Terus kemudian torque-nya. Nah, torque-nya ini apa? Torque ini adalah kekuatan dari putarannya itu, seberapa kuat dia bisa muter sampai umpamanya saluran akalnya menyempit hingga timbul hambatan, umpamanya hambatannya sampai 4 Newton. Nah, kalau kita setting 4 Newton, otomatis nanti dia akan putar balik kalau memang ada fitur reverse-nya ya. Fitur auto reverse maksudnya. Kemudian ada speed sering itu kecepatan dari putarannya itu sendiri. Nah, itu yang disetting biasanya 3 itu aja. Nah, mari kita lihat dalemannya dok ya. Nah, mari kita buka. Oke. Oh, ini modelnya kayak kertas biasa, ini agak tipis, terus di dalamnya box tebel ya. Jadi ini pasti aman. Kotaknya tebel ya dok ya. Kita pinggirin dulu. Terus kemudian ya ini pengamannya, manual book ya. Terus kemudian ada ini insulator pelindung dari kontra angle-nya ya. Mungkin bisa disterilkan. Terus kemudian ini endomotornya sendiri. Terus ini harusnya ini charger ya. Coba kita lihat. Ini harusnya charger. Oh ya, charger ya. Chargernya ada ininya juga, ada adapternya, ada kabelnya Type C ya. Terus kemudian ini ada kontra angle-nya ya. Ini kontra angle-nya. Terus kemudian apa ini? Ini sepertinya tuh dudukannya ya. Oh, tidak bisa buat ngecas. Jadi ini cuma untuk dudukan aja. Jadi dia nggak bisa buat ngecas nih. Sayang sekali nih. Jadi dudukannya bisa gini dan bisa juga berdiri seperti ini. Jadi ada dua. Jadi ini cuma buat dudukan aja. Terus kemudian kita lihat manual booknya ya. Di manual booknya ini apa sih yang penting ya? Semuanya penting dok. Jadi dokter baca aja dari awal bagaimana cara settingnya, tombol-tombolnya. Dia tombolnya cuma ada 1, 2, 3, 4, tapi bisa masuk kemana-mana. Ada caranya dok, ada yang ditahan, ada yang dipencet berapa kali. Dan ini dia ada modenya. Modenya ada banyak ternyata. Jadi modenya ada forward mode yang maju ya, putarannya searah jarum jam. Rack mode itu reciprocal, jadi habis muter berapa derajat dia putar balik berapa derajat. Ini mamanya ini settingnya 30 150, berarti 30 putar searah jarum jam, 150 putar baliknya, terus begitu dia reciprocal seperti itu. Rev mode itu reverse ya, balik dia, putar balik. Jadi mau putarannya mau kebalik dan biasanya dia bunyi. Oh ya, terus di forward mode dia ada torque reverse. Maksudnya apa? Yaitu auto reverse. Jadi begitu dia mencapai umumnya tersetting 2 Newton cm, maka otomatis ketika dia dapat hambatan di saluran akar sebesar 2 Newton cm, otomatis dia akan putar balik. Wah, ini enaknya
endomotor zaman sekarang. Zaman dulu belum ada, ya udah terus aja bablas dia. Terus kemudian ada ACC mode. ACC mode ini dia itu putarannya forward, cuman nanti begitu dia 70% dari torque yang kita setting terjadi hambatan sekitar 70% dari 2 Newton cm ini, otomatis dia akan balik ya. Terus kemudian kalau hambatannya hilang, dia akan kembali lagi ke forward lagi. Itu ACC. Terus kemudian ada ATC. ATC ini dia putarannya searah jarum jam, forward biasa, tapi ketika dia ada hambatan sejumlah torque-nya ini, dia akan resiprokal dia. Ya, dia akan resiprokal, maju mundur putar searah berlawanan sampai hambatannya hilang, baru dia kembali forward lagi. Unik. Terus ada juga file system mode. Oh, jadi dia ini bisa itu, Dok. Jadi umpamanya dokter nggak tahu settingan dari dokter filenya pakai ProTaper, dokter lupa nih settingannya apa. Nah, dokter bisa cari di situ, ada, Dok, semacam presetnya, Dok. Ada ProTaper, ada macam-macam di situ, bisa dicari. Tapi kalau saya sih settingnya biasanya saya manual, jadi saya setting sendiri, karena di bagian baliknya file biasanya udah ada keterangannya, kita butuh berapa RPM, berapa torque-nya, terus putarannya forward atau reciprocal. Nah, itu udah ada keterangannya di balik kemasan dari file rotary kita. Terus ada calibration. Nah, ini bagus nih. Jadi kalibrasi ini juga penting, Dok, sebenarnya. Jadi kapan sih kita melakukan kalibrasi? Jadi kita bisa melakukan kalibrasi sendiri ya. Kita melakukan kalibrasinya ketika pertama kali beli, sama ketika kita melepas kontra angle. Jadi kalau kita lepas kontra angle-nya, terus kita pasang lagi, dokter perlu melakukan kalibrasi lagi, Dok. Nah, ini cara-caranya ada, Dok, kalibrasi, ada segala macamnya. Ini lengkap dah. Dan keterangannya cukup jelas, nggak yang kecil-kecil gitu. Ini lumayan besar, jadi lebih nyaman untuk dibaca. Bahasa Inggris semua, Dok, ya. Salah satu fitur yang menarik dari endomotor ini ya, dia punya kemampuan untuk menyesuaikan kecepatan motor, Dok, secara otomatis ya, berdasarkan hambatan yang terdeteksi di saluran akar tadi. Ya, auto reverse itu tadi ada yang dengan dokter setting forward aja udah ada, atau mungkin dokter lebih spesifik pakai ACC atau ATC itu tadi. Nah, cara masangnya dokter tinggal taruh gini aja, Dok. Cari, ini kan ada kayak tajamnya itu, nanti cari aja mana lubang yang pas, dorong. Nah, nih, ini untuk apa? Ini harus dilubrikasi ya, secara berkala ya, ditaruh di sini. Terus kemudian dokter semprot pakai alat lubrikasi untuk endomotor atau high speed. Selain itu, kita juga bisa mengatur kecepatan torsi secara manual ya, seperti yang tadi kita bilang. Jadi buat yang baru pakai endomotor, setting endomotor secara umum itu yang di set ada 3, Dok, yang seperti yang saya bilang tadi di awal, yaitu putarannya forward, reverse ya. Ini saya nyalakan, mau forward, reverse atau reciprocal. Kemudian untuk RPM-nya atau kecepatannya ya, ini kecepatannya. Jadi kalau mau setting nanti kita akan jelaskan lagi ya. Kemudian ada torque-nya, yaitu indikator kekuatan hambatan di saluran akar. Jadi tiap file punya ketahanan torque yang berbeda-beda, Dok. Jika melebihi torque yang disarankan, file bisa patah. Makanya nanti ikutin petunjuk torque dari kemasannya file yang dokter beli. Di endomotor ini ya, sepertinya memang sudah menjadi wajib endomotor zaman sekarang itu harus punya auto reverse, Dok. Jadi begitu dia mencapai torque maksimalnya, dia harus putar balik biar nggak patah filenya. Tapi tetap saja ya, meskipun ada fitur auto reverse, file tetap bisa patah di dalam saluran akar. Jadi kuasai teknik endo dengan benar dan jangan pakai file yang kondisinya sudah nggak baik, Dok. Jadi alat ini fleksibel lah ya, bisa disesuaikan dengan kebutuhan karena mode-modenya banyak ya. Rasio putar, endomotor M3 ini memiliki rasio putar 6:1, yang artinya satu putaran dari file ini di sini membutuhkan 6 putaran di motornya. Jadi otomatis dengan rasio putaran 6:1 membuat kontrol pada alat ini jauh lebih baik
lebih presisi, nggak mudah panas dok, dan lebih tahan lama. Terus kemudian di dalamnya ini, motornya ini dia sudah pakai sistem brushless. Jadi Endomotor brushless ini memiliki keuntungan kinerjanya lebih stabil ya, putarannya lebih halus dan senyap, dan bisa masa pakainya bisa lebih lama dibandingkan Endomotor menggunakan brush ya. Di dalamnya ada mesin yang pakai brush, ada yang pakai brushless. Kemudian apa kelebihan lainnya? Dia sudut putaran kontraangle-nya 360 derajat dok. Jadi bisa dokter putar langsung dok. Ini dokter bisa putar langsung. Di beberapa Endomotor nggak bisa dok, harus dokter lepas dulu, dokter sesuaikan. Kalau ini dokter bisa langsung putar aja, memudahkan kita untuk memposisikan Endomotor pada posisi-posisi yang mungkin sulit ya. Kemudian kelebihannya apalagi, ini headnya kecil dok. Nah, head Endomotor ini merupakan Endomotor yang headnya kayaknya paling kecil daripada Endomotor yang pernah saya pakai dok. Kita bandingkan dengan Endomotor merek lain ya. Ini saya copot biar nggak kelihatan mereknya ya. Nah ini dok, bisa dilihat dok ya, memang dari sini kelihatan sama dok ya, tapi sebenarnya ini lebih kecil yang ini dok, lebih kecil yang M3. Terus kemudian dokter perhatikan dari sini. Nah, M3 jauh lebih kecil dok. Ya, nih. Ya. M3 jauh lebih kecil. Nih, kalau gini kan lebih kelihatan ya. Tuh. Lebih kecil. Otomatis dengan kita memiliki head dari Endomotornya kecil, jadi enak dok. Jadi enak kita kalau umpamanya berhadapan dengan pasien dengan bukaan mulut yang kecil, atau memang akses umpamanya endo gigi 7 itu pasti sulit kan aksesnya. Nah itu dengan head kecil itu sangat memudahkan kita dok. Untuk performa, saya sudah coba pakai ini. Ketika kita pakai di saluran akar, motornya ini nggak terlalu bergetar berlebihan, jadi lebih nyaman. Akselerasinya juga halus. Itu penting banget dok, karena kalau motor getarnya terlalu kasar bisa jadi masalah, nanti kita jadi nggak stabil nantinya. Tadi kita sudah bahas segala kelebihannya. Nah, apa sih kekurangannya? Yang pertama adalah dudukannya nggak bisa buat ngecharge dok ya. Beberapa Endomotor sudah bisa dudukannya buat ngecharge, ini belum bisa ya. Ngecharge-nya dari sini dok, jadi nanti dicolok di USB Type-C nya ini. Terus kemudian usia pakai alat ini belum bisa kita uji ya, jadi nggak tahu nih ini dia akan bertahan berapa tahun. Tapi dengan fitur tadi dok 6:1 dan menggunakan motor brushless, harusnya M3 ini bisa bertahan cukup lama. Endomotor saya sebelumnya merek lain yang tipe-tipenya nggak beda jauh juga bisa bertahan sampai 4 tahun lebih dok. Kemudian untuk harganya, Endomotor M3 ini dibanderol dengan harga 5 juta rupiah. Harga yang menurut saya murah dok untuk Endomotor sekelasnya dengan tadi fitur segambreng tadi ya. Dokter bisa beli di Klik Dental, dan di Tokopedia Klik Dental ada potongan 250.000 dok. Silahkan cek linknya di deskripsi ya dok ya. Jadi alat ini menurut saya dok value for money dok. Harganya murah dibanding dengan Endomotor sekelasnya, dan fiturnya cukup banyak yang nantinya untuk memfasilitasi perawatan endo dokter. Jadi alat ini sangat cocok dok buat dokter yang baru mulai endo dan mau investasi alat yang nggak terlalu mahal, atau buat dokter yang udah punya Endomotor tapi khawatir alat bisa trouble ketika perawatan. Jadi Endomotor ini bisa jadi alat cadangan dok. Kan nggak mungkin dok udah pasang rubber dam terus mulangin pasien gara-gara Endomotornya rusak. Dan juga karena sebagai spare ya nggak mungkin kita beli yang mahal-mahal banget ya. Kayaknya ini menjadi alat utama maupun menjadi alat cadangan ini cukup mampu lah dok. Untuk cara setting dan kalibrasi Endomotor M3 ini akan saya bikin di Instagram Reels saya dok ya. Jadi follow Instagram Dr. Gigi Nasrul, linknya ada di deskripsi ya. Semoga review kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kalau ada pertanyaan atau pengalaman menggunakan Endomotor M3 ini, bisa banget dok komen di bawah. Jangan lupa buat like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman sejawat teman kalian yang butuh informasi seputar alat kedokteran gigi. Dan sampai jumpa di Dentist Hack selanjutnya. Bye.